Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari SGD A4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Chronic Myeloblastic Leukemia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari SGD A4 yang telah berkontribusi pada pembentukan student project ini. Yang pertama, Natasha Maulidia Parayogi, Nimade Regina Maheswari, Ikade Winda Brahmana, Gede Kanadeva Haryanto, Darren King Hamidjaya, Novita Naomi, Nicholas Alexis Hanatra, Pandeputu Panji Mahaarta yang merupakan saya sendiri, Dewa Ayu Anindita Maharani, Ikomang Rizky Ksatria Hariputra, Ainun Afriani Atma Wijaya, dan yang terakhir Kade Adelia Safira Putri Sujana. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Anindita Maharani dengan NIM 3 digit terakhir 210, izin menjelaskan mengenai bagian latar belakang, di mana Chronic Myeloblastic Leukemia atau CML merupakan salah satu jenis leukemia mieloproliferatif di mana terjadi proliferasi berlebihan dari sel-sel mieloid baik dari sumsum tulang maupun darah perifer. Penyakit ini ditandai dengan adanya kromosom Philadelphia hasil dari translokasi antara kromosom 9 dan 22. Translokasi ini menghasilkan gen fusi BCL-ABR1 yang menyandingkan protein kinase aktif secara konstitutif, sehingga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol dan hambatan apoptosis. Secara epidemiologi, insidensi CML sekitar 1-2 kasus per 100.000 orang per tahun, dan lebih sering ditemukan pada usia lanjut dan juga pada jenis kelamin laki-laki. Di Amerika Serikat, pada tahun 2023 tercatat sekitar 8.930 kasus baru dan angka kematian mencakup 1.220 kasus, menyandingkan CML mencakup sekitar 20% dari seluruh leukemia pada dewasa. Berdasarkan perjalanan penyakitnya, CML dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase kronis, fase akselerisasi, dan juga fase blast, di mana fase blast ini fase terakhir yang menyerupai leukemia akut. Untuk terapinya, saat ini tyrosine kinase inhibitor atau TKI seperti imatinib menjadi terapi utama. Obat ini menargetkan gen BCR-ABL1 sehingga menghambat proliferasi sel abnormal dan meningkatkan survival pada pasien secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang epidemiologi, patofisiologi, dan manifestasi klinis untuk CML menjadi sangat penting, tidak hanya untuk diagnosis dini, tetapi juga untuk pengembangan terapi di masa depan. Perkenalkan, nama saya Ainun Afriani Atma Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perumusan masalahnya. Jadi apa saja yang dibahas pada student project kali ini? Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan chronic myeloblastic leukemia dan bagaimana epidemiologinya. Lalu apa saja faktor resiko serta etiologi yang berperan dalam timbulnya CML. Lalu bagaimana mekanisme patogenesis dan proses molekuler yang mendasari terjadinya CML, bagaimana tahapan atau stadium penyakit serta manifestasi klinis yang muncul pada penderita CML, lalu pemeriksaan apa saja yang digunakan dalam menegakkan diagnosis CML, lalu apa saja komplikasi yang dapat terjadi dan bagaimana prognosis pada pasien CML, serta yang terakhir bagaimana tata laksana klinis CML berdasarkan pedoman terapi terkini. Berikutnya yaitu tujuan penulisan student project ini, yaitu menjelaskan definisi dan gambaran epidemiologi chronic myeloblastic leukemia, lalu mengidentifikasi faktor risiko dan etiologi yang berperan dalam timbulnya CML, lalu memahami mekanisme patogenesis dan proses molekuler yang mendasari perkembangan CML, lalu menguraikan stadium penyakit serta manifestasi klinis yang muncul pada penderita CML, lalu mengetahui jenis pemeriksaan laboratorium dan penunjang yang digunakan dalam diagnosis CML, lalu menjelaskan komplikasi dan menilai prognosis penyakit CML berdasarkan kondisi klinis pasien, lalu yang terakhir menguraikan tata laksana klinis terkini baik farmakologis maupun non-farmakologis yang diterapkan dalam penanganan CML. Berikutnya, yakni terdapat beberapa manfaat penulisan seperti manfaat praktis serta manfaat klinis. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa kedokteran mengenai konsep dasar, faktor resiko, serta mekanisme terjadinya chronic myeloblastic leukemia.
lalu menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini terhadap gejala leukemia kronik dan upaya pencegahannya. Lalu juga dapat menambah wawasan umum mengenai pengaruh terapi jangka panjang pada kualitas hidup pasien dengan CML. Lalu untuk manfaat klinisnya, yaitu yang pertama menjadi referensi ilmiah bagi tenaga medis dalam memahami mekanisme molekuler, perjalanan penyakit, serta pendekatan terapi terkini pada CML. Lalu memberikan dasar teoritis dalam penerapan terapi yang tepat dan individual, termasuk pemilihan obat berdasarkan fase penyakit dan respons pasien. Lalu yang ketiga, mendukung penerapan praktik kedokteran berbasis bukti atau evidence-based medicine dalam diagnosis dan penata-laksanaan CML untuk meningkatkan hasil klinis pasien. Baik, jadi untuk definisi dan epidemiologinya, untuk kelainan mieloproliferatif kronik dengan peningkatan sel mieloid di sumsum tulang dan darah perifer disebabkan oleh translokasi kromosom 9 dan 22. Kromosom yang menyebabkan kromosom Philadelphia dan gen fusi BCR ABL1. Gen ini menghasilkan protein tirosin kinase abnormal yang menyebabkan proliferasi sel tidak terkontrol. Lalu, terdiri dari 3 fase klinis yaitu kronik, akselerasi, dan krisis blastik yang mirip dengan leukemia akut. Untuk epidemiologi sendiri, 15-20% leukemia dewasa dengan insidensi 1-2 dari 100.000 kasus per tahun, usia 50-60 tahun, dan lebih sering pada pria. Untuk faktor risikonya, paparan radiasi dosis tinggi, sebagian besar pada kasus sporadis. Untuk prognosis membaik dengan terapi target tyrosine kinase inhibitor, seperti contohnya MIS atau imatinib. Sekian untuk definisi epidemiologi. Terima kasih. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Nicholas Sanatra dengan 3 digit NIM 153, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dan juga etiologi dari CML. Jadi untuk CML sendiri itu kan kelainan ganas sel hematopoietik dengan kromosom Philadelphia. Lalu translokasi ini menyebabkan fusi gen BCR dan juga ABL1, sehingga intinya teraktivasi jalur sinyal JAK, P3K dan juga RAS, sehingga proliferasi berlebihan dan hambatan apoptosis. Namun untuk faktor inisiasi pasti pembentukan kromosom Philadelphia itu masih belum sepenuhnya dipahami. Dan mungkin untuk faktor risiko sendiri, yaitu pertama tentunya radiasi penion, itu faktor risiko lingkungan paling kuat, terbukti dari kejadian penyintas Hiroshima dan Nagasaki bom. Lalu paparan radiasi dosis tinggi itu dia menginduksi ekspresi BCR ABL1 pada sel mieloid. Sebagian besar kasus CML itu dia sporadik, jadi tanpa paparan radiasi kronis juga bisa. Dan mungkin ada faktor pekerjaan tertentu seperti mungkin dalam bidang logam, transportasi, pertambangan itu mungkin berperan, namun belum pasti juga, belum ada studi yang pasti yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Dan mungkin untuk CML sendiri meningkat secara usia, biasanya muncul pada usia 50-70 tahun dan sedikit mencondong pada pria. Dan untuk kelainan kromosom tambahan atau acquired itu muncul pada fase lanjut, dia menunjukkan ketidakstabilan genomik. Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kartika Delesa Prabutrisjana dengan 3 digit NIM terakhir 071. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai patogenesis dan juga mekanisme molekuler. CML merupakan kelainan mieloproliferatif klonal akibat translokasi T922 Q34 Q11 yang membentuk kromosom Philadelphia dan juga gen fusi BCR-ABL1. Protein BCR-ABL1 ini memiliki aktivitas tirosin kinase konstitutif, mengaktifasi jalur JAK-STAT, P3K, ACT, mTOR, dan juga RAS, RAF, MEK, dan juga ERK yang meningkatkan proliferasi pada meningkatkan survival dan juga hambatan apoptosis sel mieloid. Aktivitas kinase berlebihan meningkatkan stres oksidatif dan juga ketidakstabilan genomik, memicu mutasi tambahan seperti ASXL1, TET2, RUNX1, dan juga TP53 yang mempercepat progresi penyakit. Leukemic stem cell atau LSC dengan ekspresi BCR-ABL1 ini bersifat resisten terhadap TKI karena dorman, memanfaatkan jalur WNT, HEK-GHOC, dan juga Notch, serta berinteraksi dengan mikronisus dari sumsum tulang. Resistensi terapi terjadi akibat mutasi domain kinase, yakni T315I, amplifikasi gen BCR-ABL1, aktivasi jalur alternatif yakni SRC, dan juga mekanisme non-kinase melalui LSC. Evolusi klonal dengan mutasi sekunder menandai peralihan fase kronis
kemudian dilanjutkan dengan akselerasi dan juga blast. Sehingga pemantauan molekuler rutin penting untuk prognosis dan juga terapi presisinya. Baik, mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Winda Brahmana dengan 3 digit NIM terakhir 055. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai stadium penyakit dan manifestasi klinisnya. Pada fase kronik yang merupakan tahap awal dan paling sering ditemukan pada penderita CML, sel-sel mieloid masih bisa berdiferensiasi dengan baik. Biasanya pasien tidak bergejala atau hanya mengalami keluhan ringan seperti kelelahan, keringat malam, dan rasa penuh di perut akibat splenomegali. Secara laboratorium, tampak leukositosis ekstrem dan peningkatan asam urat. Ketika memasuki fase akselerasi, penyakit mulai menjadi lebih agresif. Terjadi peningkatan jumlah blast 10-19%, basofil itu lebih besar 20%, serta gangguan jumlah trombosit. Pasien mulai menunjukkan gejala sistemik yang berat seperti demam, nyeri tulang, dan kelelahan parah, serta mulai muncul resistensi terhadap terapi TKI generasi pertama. Selanjutnya pada fase krisis blast, CML berubah menjadi bentuk yang menyerupai leukemia akut dengan blast lebih dari 20% dan gejala klinis yang berat seperti anemia, perdarahan, infeksi berulang, dan penurunan berat badan. Fase ini memiliki prognosis buruk dengan harapan hidup hanya beberapa bulan tanpa terapi intensif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Natasha Made Prayogi dengan 3 digit NIM terakhir 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik. Untuk yang pertama adalah anamnesis, di mana ini terjadi seringnya itu asimptomatik, di mana ditemukan insidental saat leukositosis pada pemeriksaan darah rutin. Selanjutnya, gali gejala konstitusional seperti kelelahan, penurunan berat badan, demam tanpa sebab yang jelas, dan keringat malam. Selanjutnya, keluhan rasa penuh atau nyeri perut kiri atas, yaitu cepat kenyang, ini merupakan indikasi dari splenomegali. Selanjutnya bisa ditanyakan tentang riwayat perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, dan mudah memar, serta infeksi berulang. Selanjutnya bisa menggali nyeri tulang, gejala neurologis, atau riwayat paparan radiasi ataupun bahan kimia lainnya. Dan bisa mempertimbangkan riwayat keluarga, kelainan hematologi, ataupun obat sitotoksis. Selanjutnya yang kedua adalah pemeriksaan fisik, di mana terdapat tanda splenomegali, yaitu ditemukan paling khas di 60-70% kasus, di mana ukurannya berkorelasi dengan leukositosis. Selanjutnya ada hepatomegali yang dapat menyertai akibat infiltrasi sel leukemia. Selanjutnya ada pucat konjungtiva, peteki, perdarahan mukosa akibat anemia atau trombositopenia. Selanjutnya ada nyeri tulang atau sternal yang menandakan hiperaktivitas sumsum tulang dan pemeriksaan neurologis dan respirasi bila dicurigai leukositosis. Selanjutnya ada red flag atau tanda bahayanya, di mana terdapat pembesaran limfa dengan cepat, anemia atau trombositopenia memburuk, ataupun gejala konstitusional berat, seperti indikasi progresi ke fase akselerisasi atau krisis blast. Selanjutnya catat ukuran limfa, seperti ukurannya berapa sentimeter di bawah arcus costa untuk pemantauan perjalanan penyakit dan respon terapi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gerkan Diva Haryanto dengan 3 digit NIM terakhir 079. Di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan laboratorium pada kronik lymphoblastic leukemia atau CML secara berurutan. Yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap atau CBC. Pada CML, biasa ditemukan leukositosis yang sangat tinggi dengan dominasi sel-sel mieloid, baik yang sudah matur maupun masih imatur. Seringkali juga disertai dengan anemia, dan bisa ada trombositopenia. Temuan inilah yang menjadi dasar awal kecurigaan terhadap CML. Berikutnya adalah kita lihat sidin darah tepi, yakni di sini tampak spektrum maturasi mieloid yang lengkap, mulai dari mioblast sampai neutrofil matur dalam satu lapang pandang. Kita juga bisa menjumpai basofilia dan juga eosinofilia yang semakin menguatkan kecurigaan ke arah CML. Selanjutnya adalah pemeriksaan sumsum tulang. Biasanya terlihat hiperplasia mieloid dengan rasio mieloid terhadap eritroid meningkat tajam. Pemeriksaan ini penting untuk konfirmasi serta menilai morfologi sel dan fase penyakit. Selanjutnya, kita masuk ke pemeriksaan yang spesifik yaitu histogenik atau karyotyping. Di sini kita mencari kromosom Philadelphia yaitu translokasi dari T922, K34, Q11 yang menghasilkan gen fusi BCR-ABL1 sebagai ciri khas dari CML. Pada fase lanjut, karyotyping juga dapat digunakan untuk kelainan tambahan yang menandakan penyakit sudah mengalami progresi. Terakhir adalah pemeriksaan molekuler. Kita menggunakan metode FISH, yaitu Fluorescence in situ hybridization, digunakan untuk mendeteksi fusi BCR-ABL1 dan dapat menjadi alternatif bila karyotyping tidak tersedia.
Kemudian RT-PCR kuantitatif digunakan untuk mendeteksi dan juga memantau kadar transkrip dari bacterial B1 seperti P210, P19.0, dan P230 dengan sensitivitas tinggi. Pemeriksaan ini sekarang menjadi standar utama baik untuk menegakkan diagnosis maupun untuk monitoring respon terapi dengan menggunakan TKI atau tyrosine kinase inhibitor. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Regina Maeswari dengan 3 digit NIM terakhir 031. Jadi untuk komplikasinya yang pertama ada progresi penyakit atau disease related in transformasi ke fase akselerasi dan blast crisis akibat mutasi tambahan ataupun kegagalan kontrol molekuler. Ditandai dengan peningkatan jumlah blast dan juga ada terapi agresif dengan TKI dosis tinggi. Kedua, ada sitopenia ataupun infeksi sekunder yang terjadi akibat supresi sumsum tulang oleh infiltrasi blast ataupun efek toksik dari TKI, menyebabkan anemia, trombositopenia, serta risiko infeksi yang lebih tinggi, serta diperlukannya pemantauan hematologis. Ketiga, ada komplikasi kardiovaskular atau TKI related. Ini terutama pada nilotinib dan ponatinib seperti hipertensi, trombosis, serta lainnya dengan mekanisme disfungsi endotel, stres oksidatif, dan perubahan lipid. Serta juga dibutuhkan evaluasi risiko dan modifikasi gaya hidup. Komplikasi selanjutnya itu ada gangguan renal, hepatik, dan metabolik yang dapat timbul akibat akumulasi metabolit obat dan stres oksidatif multiorgan. Kelima, ada intoleransi terapi dan kualitas hidup seperti efek kronis yang disebabkan inhibisi kinase off target dan individualisasi TKI penting untuk menjaga kualitas hidup jangka panjang. Baik, selanjutnya lanjut pada prognosis dan faktor terpenentu, di mana era tyrosine kinase inhibitor atau TKI meningkatkan survival pasien CML fase kronik hingga 80-90% dalam 10 tahun. Dengan fase penyakit saat diagnosis sangat berpengaruh, seperti fase kronik yang prognosisnya baik, serta fase akselerasi atau blast crisis yang proliferasi sel tidak terkendali sehingga median survival life-nya lebih pendek. Lalu ada fase blast crisis yang memerlukan terapi agresif seperti kemoterapi dengan tambahan TKI, serta transplantasi hematopoietik allogenik. Lalu selanjutnya ada faktor prognosis yang penting seperti skor resiko klinis seperti SOCAL dan ELTS dengan molecular response dini, MR4 ataupun MR5 dengan menandakan risiko progresi rendah. Lalu ada treatment free remission atau TFR yang dapat dicapai bila respon molekular stabil lebih dari 2 tahun. Lalu komorbiditas kardiometabolik seperti hipertensi, dislipidemia, penyakit jantung mempengaruhi outcome, dan ada pendekatan multidisipliner seperti kendalikan risiko kardiovaskular, optimalkan kualitas hidup, serta lakukan monitoring jangka panjang untuk deteksi dini relapse. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Novita Nomi dengan 3 digit NIM tadi 127. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tata laksana klinis dari MCL itu sendiri. Yang pertama yang dapat dilakukan itu adalah kemoterapi konvensional, baik itu menggunakan busulfan ataupun hidroksiurea atau hidrea. Di mana busulfan sendiri dia itu termasuk alkylating agent, di mana dosis yang dapat diberikan itu adalah 0,1 mg per berat badan per hari dengan maksimalnya itu 4 mg. Ini dapat dilakukan hingga leukositnya itu menurun hingga 50% dan nanti setelah itu dapat dilanjutkan dengan pemberian dosisnya itu 0,05 mg per kilogram berat badan. Untuk kemoterapi busulfan ini itu dapat diulang 5-10 hari dan dapat dihentikan jika dari leukositnya itu sudah mencapai angka 20-25 kali 10 pangkat 9 per liter. Untuk efek sampingnya itu adalah dari hiperpigmentasi, kejang, VOD, trombositopenia, aplasia sumsum tulang, dan juga busulfan lung. Kalau yang menggunakan obat dari hidroksiurea atau hidrea, dosis yang dapat diberikan itu adalah 40 mg per berat badan per hari dengan efek sampingnya sendiri itu ada bersifat ringan dan juga reversible seperti mual, muntah, diare, alopecia, toksisitas sumsum tulang, dan juga mukositis. Selain kemoterapi, yang dapat dilakukan juga adalah terapi imunomodulator, di mana dapat menggunakan interferon yang dapat menginduksi dari sel T sitotoksik atau efek antitumor. Tapi ada efek sampingnya juga, di mana efek sampingnya itu berupa anoreksia, demam, menggigil, kelelahan, depresi, dan juga gangguan berpikir. Dan yang terakhir itu dapat dilakukan terapi target, di mana ini dapat menggunakan TKI seperti imatinib, nilotinib, dasatinib, di mana mereka ini dapat menghambat dari aktivitas BCR ABL yang merupakan penyebab utama dari proliferasi sel leukemik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin sebelumnya, dokter, perkenalkan saya Komang Rizky Satya Putra dengan 3 digit NIM terakhir 237. Saya izin untuk menjelaskan dari bab 3 student project ini. Jadi kesimpulannya, chronic myeloblastic leukemia atau CML itu merupakan kelainan myeloproliferatif kronik akibat translokasi kromosom T yang menghasilkan gen fusi BCR ABL1 yang menyebabkan penyebab aktivasi abnormal jalur pensinyalan seluler dan proliferasi sel mieloid tanpa kontrol. Penyakit ini berkembang bertahap dari fase kronik hingga krisis blast dengan tingkat agresivitas yang meningkat. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan hematologi, deteksi kromosom Philadelphia, dan konfirmasi gen BCR ABL1.
dengan PCR. Nah, terapi utama menggunakan tirosin kinase inhibitor atau TKI seperti imatinib, dasatinib, atau nilotinib yang telah secara signifikan memperbaiki prognosis pasien. Namun, resistensi obat, kemudian kepatuhan terapi yang rendah, dan keterbatasan akses pemeriksaan molekuler masih menjadi hambatan utama terutama di negara berkembang. Itu saran dari student project ini, yaitu upaya pengendalian CML perlu diarahkan pada peningkatan deteksi dini, pemantauan molekuler teratur, dan penerapan pedoman tata laksana berbasis bukti seperti LN 2023. Fasilitas kesehatan perlu memperluas akses pemeriksaan BCR ABL1 dan menyediakan TKI generasi baru dengan harga terjangkau. Selain itu, edukasi pasien mengenai kepatuhan terapi dan penguatan peran pemerintah dalam kebijakan obat esensial akan sangat membantu dalam menjaga keberlanjutan terapi. Sinergi antara tenaga medis, pasien, dan sistem kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka remisi serta kualitas hidup penderita CML secara berkelanjutan. Baik, izin dokter, mungkin sekian presentasi dari SGD 4 mengenai kronik myeloblastik leukemia. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.